lumayan beda, kayak sakit. Kita taruh di sakit contohnya. Disakiti dan menyakiti itu beda banget ya rasanya. Benar nggak teman-teman? Kayak contohnya disakiti dan menyakiti. Ketika kita disakiti, pasti perasaannya kayak nggak enak ya, campur aduk, kayak orang paling menderita banget lah gitu ya, kayak kenapa sih dia tuh jahat banget gitu. Ketika kita ada di posisi disakiti, pasti kita tuh kayak ngomongin orang yang menyakiti kita gitu ya, kayak nggak terima gitu, emang apa salah aku gitu. Nah, tapi seringkali kita nggak sadar kalau kita juga sering ada di posisi menyakiti. Seharusnya teman-teman, ketika kita pernah ada di posisi kita tahu ya nggak enaknya rasa ada di posisi disakiti itu, seharusnya dari situ kita ambil pelajaran gimana caranya kita tuh jangan sampai ada di posisi menyakiti orang gitu ya. Karena kita tahu nggak enaknya disakiti orang, maka kita jangan menyakiti orang. Nah, tapi seringkali kita lupa ketika kita udah nggak disakiti, kita balik menyakiti orang. Sedangkan ketika pas kita disakiti, kita kayak nggak terima banget ya, kayak orang itu jahat banget, kayak orang itu pokoknya jahat-jahat banget gitu ya. Padahal mungkin ketika kita ada di posisi itu, kita bisa jadi lebih jahat daripada orang itu. Kayak contohnya lagi dibohongi sama membohongi. Posisinya sakit yang mana? Yang ya kan? Orang yang membohongi mah ya dia yang ngebohongin gitu, dia pelakunya, bukan si korban. Nah, ketika kita ada di posisi dibohongi itu perasaannya nggak enak ya, kayak ditipu, sakit banget gitu ya, kayak kok tega banget sih teman aku nih kayak gini-gini banget gitu ya. Nah, seharusnya ketika kita pernah ada di posisi dibohongi, disakiti itu sesuatu yang bisa membuat kita berpikir, oh aku tahu ada di posisi itu nggak enak, maka seharusnya dari situ kita jangan membohongi dan jangan menyakiti. Tapi manusiawi ya, seringkali kita lupa. Ketika kita udah nggak ngerasain itu lagi, ya udah kita kayak biasa lagi gitu ya. Coba kata berimbuhan ini kita taruh ke kata-kata yang lebih baik gitu ya. Kayak contohnya disayangi tuh seneng gak sih teman-teman? Kayak disayangi orang tua, disayangi keluarga, disayangi adik kakak, disayangi teman gitu ya, disayangi suami karena belum punya gitu. Abis tuh karena kita tahu enaknya disayangi, nyamannya disayangi, nah kita juga harus berusaha gimana caranya jadi menyayangi orang gitu ya. Kita menyayangi teman, menyayangi saudara, menyayangi keluarga gitu ya. Nah, jadi teman-teman, coba kita kurang-kurangin menggunakan kata berimbuhan ini untuk kata-kata yang gak bagus, kayak sakit, menyakiti, membohongi, dan yang sebagainya yang kita tahu rasanya itu gak enak. Nah, coba kita banyak-banyak gunain kata ini untuk kata-kata yang kayak menyayangi, mencintai, memberi, banyak-banyak memberi, ngasih jajan temennya gitu ya, kan seneng banget gitu. Terus apa ya? Nah, intinya itu deh, intinya dari kultum ini berbanyaklah berbuat baik kepada orang lain gitu loh. Jangan banyak-banyak menyakiti teman, nggak teman aja, siapa aja gitu ya, kayak keluarga, saudara gitu, kayak hewan, tumbuhan juga ya. Kadang kita tuh nggak sadar gitu kalau kayak nyakitin teman atau manusia itu kayak masih sadar gitu ya, atau hewan kayak kelihatan loh dia tuh kesakitan. Tapi kalau kayak tumbuhan kan nggak sadar ya, dan kita tuh nggak tahu si tumbuhan teh sakitnya kayak gimana, nggak ada ekspresi mukanya gitu ya. Jadi sebenarnya sama ya teman-teman, tumbuhan itu makhluk hidup yang jangan disakiti gitu, sama kayak kita.